Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Hidayatullah. Saya dari Universitas Nasional dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika dengan program studi Sistem Informasi, dan di sini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan dengan seksama pada nomor 1, yaitu jelaskan pengertian DHCP dan jelaskan mekanismenya, serta server dengan klien. Nah, DHCP ini adalah singkatan dari Dynamic Host Configuration. Protokol merupakan servis yang memungkinkan perangkat dapat mengkontribusikan atau assign IP address secara otomatis pada host dalam sebuah jaringan. Cara kerjanya yaitu DHCP server akan memberikan respon terhadap request yang dikirimkan oleh DHCP client. Di sini DHCP client itu dalam kasus ini adalah untuk mendapatkan memperoleh alokasi DHCP IP address dari SP, maka yang nantinya dapat digunakan untuk terkoneksi ke internet. Kita bisa menggunakan fitur DHCP client. Nah, untuk mengaktifkannya itu adalah DHCP client itu didefinisikan dengan parameter interface. Dengan interface yang terhubung ke DHCP server, atau dalam kasus ini adalah interface yang terhubung ke ISP. Di sini saya akan menjelaskan, karena kita ingin semua traffic ke internet menggunakan jalur koneksi itu dari ISP, maka use per DNS sama dengan yes, dan add default route sama dengan yes. Nah, terdapat beberapa parameter yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan jaringan, yaitu interface. Pilihlah interface yang sesuai dengan koneksi ke DHCP server. User per DNS bila kita hendak menggunakan DNS server sesuai dengan informasi DHCP. Use per NTP bila kita hendak menggunakan informasi pengaturan waktu di router atau NTP sesuai dengan informasi dari DHCP. Yang selanjutnya itu adalah add default route. Bila kita menginginkan default route, kita mengarah sesuai dengan informasi DHCP. Default route distance menentukan nilai distance yang pada rule routing yang dibuat serta otomatis akan aktif jika add default route sama dengan yes. Sampai langkah ini, seharusnya router sudah bisa diakses ke internet. Selanjutnya lakukan setting DHCP server untuk distribusi IP address ke arah jaringan lokal atau LAN. DHCP server akan sangat dapat diterapkan jika pada jaringan memiliki user yang sifatnya dinamis dengan jumlah personil yang tidak tetap dan selalu berubah. Jika pada kasus ini sifatnya user seperti itu dapat kita temui pada tamu yang berkunjung. Dengan menekan tombol DHCP setup, wizard DHCP akan menentukan kita untuk melakukan setting dengan menampilkan kotak-kotak dialog pada setiap langkah-langkahnya. Nah, langkah pertama kita diminta untuk menentukan di interface mana DHCP server akan aktif pada kasus ini. DHCP server diaktifkan pada Ether tree. Selanjutnya diklik next. Sebelum pada Ether tree sudah dipasang IP address 192.168.4.0 atau 24. Maka pada langkah kedua, penentuan DHCP address space akan otomatis mengambil segmen IP yang sama. Jika interface sebelumnya belum terdapat IP, bisa ditentukan manual pada langkah ini.
Lalu selanjutnya kita diminta menentukan IP address yang akan digunakan sebagai default gateway oleh DHCP client nantinya, serta otomatis wizard akan menggunakan IP address yang terpasang pada interface tree. Lalu tentukan IP address yang akan didistribusikan ke klien. Secara otomatis wizard akan mengisikan host IP pada segmennya itu pada segmen yang telah digunakan. Contohnya ini adalah IP 192.168.4.1. Tidak termasuk IP address to give out sebab IP tersebut sudah digunakan sebagai gateway dan tidak akan didistribusikan ke klien. Lalu kita harus menentukan juga nantinya DHCP client akan melakukan request DNS ke server mana. Secara otomatis wizard akan mengambil informasi setting DNS yang telah dilakukan pada menu atau IP DNS. Tetapi bisa juga kita ingin menentukan request DNS client ke server tertentu. Nah, langkah terakhir kita diminta untuk menentukan list time, yaitu berapa lama waktu sebuah IP address akan dipinjamkan ke klien untuk menghindari penuh atau kehabisan IP. Ini sih biasanya nggak terlalu lama dan misalkan 1 hari aja. Nah, sampai langkah ini, jika diklik next akan tertampil pesan yang menyatakan bahwa setiap DHCP telah selesai, dan untuk melakukan pencobaan hubungan PC ke Ether tree, kemudian ubah pengaturan IP PC pada posisi obtain on IP address automatically. Selanjutnya, itu adalah seharusnya laptop akan mendapatkan SIGINT IP otomatis dari router. Lalu perhatikan expired time seharusnya sama dengan parameter list time yang sudah ditentukan pada DHCP server. Yang kedua, itu ada jelaskan apa yang dimaksud dengan subnetting dan berikan contohnya pada setiap kelas IP. Subnetting adalah teknik memecah suatu jaringan besar menjadi jaringan yang kecil-kecil. Nah, secara otomatis cara mengorbankan bit host ID pada subnet max untuk dijadikan network ID baru. Subnetting merupakan teknik memecah network menjadi beberapa subnetwork yang lebih kecil. Subnetting hanya dapat dilakukan pada IP address kelas A, IP address kelas B, dan IP address kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada di dalam setiap network tersebut. Misalkan nih, di sebuah perusahaan terdapat 200 komputer host. Tanpa menggunakan subnetting, maka semua komputer host tersebut dapat kita hubungkan ke dalam sebuah jaringan tunggal dengan perincian sebagai berikut. Misal kita gunakan IP address private kelas C dengan subnet max defaultnya yaitu 255.255.255.0, sehingga perinciannya sebagai berikut, yaitu network perusahaan, alamat jaringan 192.168.1.0, host pertama 192.168.101.1, host terakhir yaitu 192.168.1.254, dan broadcast address 192.168.1.255. Nomor 3, berikan penjelasan lengkap tentang cloud computing, baik tentang definisi maupun karakteristik cloud computing. Cloud computing merupakan istilah dari cloud diartikan sebagai internet dan computing diartikan sebagai komputer. Nah, dari definisi cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Nah, National Institute of Standards and Technology atau biasa disingkat dengan NIST juga mengidentifikasi bahwa agar sesuatu dapat dianggap sebagai cloud computing, maka harus memiliki 5 karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama itu adalah on-demand self-service. Ini merupakan karakteristik di mana konsumer atau pengguna pelayanan cloud
bisa mengkonfigurasikan secara mandiri layanan yang ingin dipakai melalui sistem. Yang kedua itu adalah Broad Network Access. Ini adalah di mana dalam suatu sistem cloud, kapabilitas layanan dari cloud provider tersedia lewat jaringan dan bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat smartphone, tablet, laptop, workstation, dan sebagainya. Yang ketiga itu adalah resource pooling. Resource pooling merupakan sebuah karakteristik di mana sumber daya komputasi atau storage, CPU, memori, network bandwidth, dan sebagainya yang akan dikumpulkan oleh penyedia layanan untuk memenuhi kebutuhan banyak pelanggan. Dengan model multi-tenant, lalu sumber daya komputasi ini bisa berupa sumber daya fisik maupun virtual. Dan yang keempat itu adalah rapid elasticity. Nah, pada karakteristik ini adalah layanan cloud provider bisa dipakai oleh cloud consumer secara dinamis berdasarkan kebutuhan. Nah, yang terakhir itu adalah measured service. Pada karakteristik ini adalah sistem cloud tersedia layanan untuk mengoptimasi dan memonitor layanan yang dipakai secara otomatis. Yang nomor 4, beri penjelasan lengkap terkait network security. Keamanan jaringan dalam jaringan komputer sangat penting dilakukan untuk memonitor akses jaringan dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak sah. Tugas keamanan jaringan dikontrol oleh administrasi jaringan. Ada dua elemen untuk membentuk keamanan jaringan, yang itu pertama adalah tembok pengaman, baik secara fisik maupun maya yang ditaruh di antara piranti dan layanan jaringan yang digunakan dan orang-orang yang akan berbuat jahat, dari orang-orang yang berbuat jahat. Yang kedua itu rencana pengamanan yang akan diimplementasikan bersama dengan user lainnya untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus oleh luar. Jaringan komputer lanjut, rencana pengamanan yang akan diimplementasikan bersama user lainnya untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Segi-segi keamanan didefinisikan dari kelima poin ini, yaitu confidentiality, yang kedua itu integrity, yang ketiga itu availability, yang keempat itu adalah authentication, yang kelima itu neurorepudiation. Nah, serangan gangguan terhadap keamanan dapat dikategorikan dalam 4 kategori, yaitu interruption, suatu aset diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Yang kedua adalah interruption, suatu pihak yang tidak berwenang mendapat akses pada suatu aset. Yang ketiga itu adalah modification, suatu pihak yang tidak berwenang dapat melakukan perubahan terhadap suatu aset. Yang keempat itu adalah fabrication, suatu pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistemnya. Demikian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.